Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah nikmatillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Selamat pagi, selamat siang anak-anakku semuanya. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan dalam pembelajaran secara daring ataupun secara online. Mudah-mudahan kita tidak mengurangi semangat untuk tetap terus belajar dan tidak pernah putus asa untuk menerima pembelajaran secara daring ini. Nah, untuk pembelajaran hari ini mari kita simak audio ataupun video dari materi yang akan menjadi pembahasan hari ini. Oke, kita simak videonya, bisa dicerna, dipahami, dan apa yang akan menjadi pemahaman kita dijadikan ilmu yang bermanfaat. Oke, mari kita simak, dan sebelum kita memulai pembelajaran jangan lupa berdoa. Bab yang ke-10 bagian yang kedua masih membahas tentang ekonomi Islam. Pada bagian ini kita akan membahas tentang syirkah, perbankan syariah, dan asuransi syariah. Pembahasan tentang syirkah. Syirkah menurut bahasa adalah ikhtilat atau berbaur. Adapun menurut istilah, syirkah ialah perserikatan yang terdiri atas dua orang atau lebih yang didorong oleh kesadaran untuk meraih keuntungan. Rukun dan syarat-syarat syirkah. Yang pertama, sighot akad. Syaratnya mengandung arti izin untuk membelanjakan barang syarikat. Dalam kehidupan modern, lafaz tersebut dengan menggunakan perjanjian yang disaksikan dengan akte notaris. Rukun yang kedua yaitu orang yang bersyarikat. Syarat-syaratnya sehat, akal, baligh, merdeka, dan tidak dipaksa. Rukun yang selanjutnya yaitu adanya pokok modal yang disepakati. Syarat-syaratnya modal berupa uang atau barang yang dapat ditimbang atau ditakar. Kemudian modal hendaklah dapat digabungkan sebelum akad sehingga tidak dapat dibedakan lagi. Dan yang ketiga, modal tidak harus sama, tetapi menurut pemufakatan orang yang berserikat. Macam-macam syirkah. Yang pertama, syirkah inan. Kemudian yang kedua, syirkah wujuh. Yang ketiga, syirkah abdan. Dan yang keempat, syirkah muwafadhah. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, syirkah inan. Yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih yang masing-masing memberi kontribusi kerja dan modal dalam menjalankan suatu usaha. Apabila ada keuntungan atau kerugian, maka pembagiannya sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Contoh syirkah inan. X dan Z adalah pengusaha jual beli mobil yang berbasis online. Mereka sepakat untuk menjalankan usahanya, masing-masing memberikan kontribusi modal sebesar 500 juta dan keduanya menjalankan bisnis tersebut dengan baik. Yang kedua, syirkah wujuh, yaitu kerjasama dua orang atau lebih yang membeli sesuatu tanpa pemilik modal, hanya berpegang kepada nama baik dan kepercayaan pedagang. Contohnya, X dan Z adalah orang yang dipercaya oleh pengusaha untuk menjualkan produknya. Untuk pembayarannya setelah barang laku dijual, kemudian untuk keuntungan dibagi dua, sedangkan harga pokoknya dikembalikan kepada pedagang tersebut. Yang ketiga, syirkah abdan, yaitu kerjasama dua orang atau lebih yang sepakat untuk menerima suatu pekerjaan dengan ketentuan hasilnya dibagi menurut kesepakatan. Syirkah abdan ini juga disebut dengan syirkah kerja. Misalnya, X dan Z adalah tukang jahit yang mendapatkan pekerjaan untuk menjahit seragam di sebuah kantor. Dari kerjasama yang baik, jahitan tersebut dapat selesai tepat waktu sesuai dengan perjanjian. Dari hasil tersebut, keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan. Syirkah yang keempat yaitu syirkah muwafadhah, yaitu kerjasama antara dua pihak atau lebih saling menjalin ikatan untuk bersama-sama melakukan suatu pekerjaan dengan syarat keduanya menyetorkan modal yang sama, melakukan pengelolaan yang sama di jalur yang sama, dan masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang sama.
Istilah-istilah lain dalam syirkah. Yang pertama, qirad atau mudharabah, kemudian mukhabarah, musaqah atau perorangan kebun, dan muzara'ah. Qirad atau mudharabah yaitu pemberian modal dari seseorang kepada orang lain untuk berdagang, sedangkan keuntungannya dibagi antara keduanya menurut perjanjian. Rukun qirad. Yang pertama, modal, bisa berupa uang atau barang. Yang kedua, pekerjaan, bisa berupa perdagangan atau sejenisnya. Yang ketiga, ada ketentuan pembagian keuntungannya. Yang keempat, ada yang memberi modal dan ada yang menjalankan modal. Serta yang kelima, atas dasar sukarela. Musaqah, yaitu kerjasama antara pemilik kebun dengan pemelihara kebun dengan perjanjian bagi hasil atau production sharing menurut kesepakatan bersama. Muhabarah, yaitu kerjasama antara pemilik tanah dengan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil menurut kesepakatan bersama dan benihnya dari pemilik tanah. Kemudian muzara'ah, yaitu kerjasama antara pemilik tanah dengan penggarap sawah apabila benihnya dari penggarap tanah atau sawah. Pembahasan yang selanjutnya yaitu perbankan syariah. Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta tata cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah adalah bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Dari segi unsur, akad dan aspek legalitas. Pada bank syariah hukum Islam dan hukum positif, sedangkan pada bank konvensional hukum positif. Kemudian struktur organisasi, pada bank syariah ada Dewan Syariah Nasional dan Dewan Pengawas Syariah. Pada bank konvensional tidak ada. Dari segi investasi, untuk bank syariah halal dan pada bank konvensional ada halal dan ada yang haram. Dari segi prinsip organisasi, pada bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil, jual beli dan sewa, sedangkan pada bank konvensional menggunakan perangkat bunga. Dari unsur tujuan, pada bank syariah ada profit dan falah oriented, sedangkan pada bank konvensional profit oriented. Dari segi hubungan nasabah, pada bank syariah hubungannya adalah kemitraan, sedangkan pada bank konvensional hubungannya debitur dan kreditur. Produk-produk bank syariah. Yang pertama mudharabah, yang kedua musyarakah, ketiga murabahah, keempat wadiah, kelima deposito mudharabah. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, produk mudharabah. Setiap keuntungan yang diraih akan dibagi menurut rasio tertentu yang disepakati. Risiko kerugian ditanggung penuh oleh pihak bank kecuali kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan pengelolaan, kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan. Musyarakah. Konsep ini diterapkan pada model partnership atau joint venture. Keuntungan yang diraih akan dibagi dalam rasio yang disepakati, sedangkan kerugian akan dibagi berdasarkan rasio ekuitas yang dimiliki masing-masing pihak. Perbedaan mendasar dengan mudharabah ialah dalam konsep ini ada campur tangan pengelolaan manajemennya, sedangkan pada mudharabah tidak ada campur tangan. Yang ketiga, murabahah, yakni penyaluran dana dalam bentuk jual beli. Bank akan membelikan barang yang dibutuhkan pengguna jasa, kemudian menjualnya kembali ke pengguna jasa dengan harga yang dinaikkan sesuai dengan margin keuntungan yang ditetapkan bank. Dan pengguna jasa dapat mengangsur barang tersebut. Besarnya angsuran flat sesuai dengan akad di awal dan besarnya angsuran sama dengan harga pokok ditambah margin yang disepakati. Wadiah adalah jasa penitipan dana di mana penitip dapat mengambil dana tersebut sewaktu-waktu. Dengan sistem wadiah, bank tidak berkewajiban namun diperbolehkan untuk memberikan bonus kepada nasabah. Deposito mudharabah. Nasabah menyimpan dana di bank dalam kurun waktu yang tertentu,
keuntungan dari investasi terhadap dana nasabah yang dilakukan bank akan dibagikan antara bank dan nasabah dengan nisbah bagi hasil tertentu. Selanjutnya, pembahasan tentang asuransi syariah. Asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarruk yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah. Istilah lain asuransi syariah adalah takaful. Takaful secara bahasa artinya menjamin atau saling menanggung, sedangkan secara istilah adalah saling memikul risiko di antara sesama orang sehingga antara satu dengan yang lain menjadi penanggung atas risiko yang lainnya. Prinsip-prinsip asuransi syariah. Yang pertama, saling bertanggung jawab. Peserta asuransi setuju untuk saling bertanggung jawab dengan niat baik sebagai bagian dari ibadah. Yang kedua, saling bekerja sama dan membantu. Allah memerintahkan agar dalam kehidupan bermasyarakat ditegakkan dengan nilai tolong-menolong atau ta'awun dalam kebajikan dan takwa. Serta prinsip yang ketiga, saling melindungi. Peserta asuransi setuju dengan saling melindungi antara satu sama lain dari segala kesusahan, bencana, dan sebagainya. Perbedaan asuransi syariah dengan asuransi konvensional. Dari aspek operasional, pada asuransi syariah berasaskan ajaran Islam seperti menghilangkan unsur-unsur yang diharamkan. Sedangkan pada asuransi konvensional, operasional perusahaan tidak dapat terhindar dari unsur yang dilarang ajaran Islam seperti al-gharar, al-masir, dan riba. Dari aspek kontrak, pada asuransi syariah didasari prinsip al-takaful dan al-mudharabah, sedangkan pada asuransi konvensional berdasarkan pada perniagaan atau jual beli. Dari aspek prinsip, pada asuransi syariah saling jamin-menjamin, kerjasama, dan saling membantu berlandaskan konsep tabarruk di antara peserta. Sedangkan pada asuransi konvensional tidak ada pengamalan tabarruk, hanya perjanjian ganti kerugian oleh perusahaan. Dari aspek Dewan Pengawas Syariah, pada asuransi syariah ada Dewan Pengawas, sedangkan pada asuransi konvensional tidak ada Dewan Pengawas. Kemudian dari segi investasi dana, pada asuransi syariah menggunakan sistem bagi hasil, sedangkan pada asuransi konvensional peleburan dana berasaskan bunga. Itulah materi tentang ekonomi Islam pada bagian yang kedua. Baiklah anak-anak, itulah materi yang bisa kita pelajari hari ini, dan mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan kalian menyimaknya dengan baik dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Saya harapkan tetap semangat, jaga kesehatan. Untuk materi hari ini dicukupkan sampai di sini aja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.